Pemirsa, industri kreatif khususnya industri kerajinan Indonesia masih didominasi pengusaha kecil dan menengah yang hingga kini menghadapi beragam masalah dalam melakukan aktivitas usaha mereka. Masalah-masalah ini harus diperhatikan pemerintah mengingat industri kerajinan merupakan salah satu bagian dari 14 lini industri kreatif unggulan pemerintah yang memberikan sumbangsi hingga 7,6% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dan untuk mengupas lebih jauh mengenai hal ini telah hadir di studio kami Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sapta Nirwandar. Selamat siang Bapak. Selamat siang Eliza. Pak Sapta, ini kalau kita lihat kan memang terkait dengan ekonomi kreatif, tapi sebelumnya kalau ini terkait dengan krisis tenaga kerja kita. Sebelum kita masuk ke ekonomi kreatif, tapi ada juga ternyata krisis tenaga kerja. Nah, ini kan sejumlah pengusaha yang bergerak di sejumlah sektor industri unggulan, kita bisa katakan sektor industri yang mikro, kecil, dan juga menengah ini. Tanggapan Anda terkait dengan krisis kerja ini, tenaga kerja ini seperti apa? Sebenarnya nggak mesti terjadi ya, karena kita punya potensi ekonomi kreatif maupun ekonomi lainnya cukup besar dan bahkan banyak sekali sektornya. Kalau kita bicara namanya ekonomi kreatif, dari 14 sektor itu tentunya semua adalah pencipta tenaga kerja. Bahkan banyak yang skala kecil dan juga bisa skala menengah dan skala besar. Karena industri kreatif itu kan berbasis kreativitas. Jadi berbasis kepada individual, tapi individual ini nanti kalau disalurkan, ditransformasi menjadi services dan menjadi barang dan jasa, sehingga kalau ini menjadi besar, maka dia bisa mempunyai nilai tambah yang besar. Apa sih konkretnya? Umpamanya satu lagu ya diciptakan oleh seseorang, kalau itu digandakan dalam bentuk CD, VCD, terus juga digunakan untuk film, untuk dan seterusnya, berapa tuh rentetannya yang besar terkait dengan satu lagu saja. Oke. Ya, belum lagi umpamanya batik. Batik juga itu juga bagian dari industri kreatif yang mungkin individual desainnya. Tapi kalau udah masuk fashion design, udah masuk ke dalam lebih besar produksinya dan juga bisa ekspor dan juga bisa dijadikan satu industri related dengan batik itu sendiri. Ini banyak sekali tenaga kerja yang akan terserap di sana. Nah, ini kan kalau terkait tenaga kerja dan juga nilai yang kita melihat ini nampaknya memang sekarang cukup sulit untuk mencari tenaga kerja yang terampil yang dipekerjakan karena mereka kadang lebih memilih untuk menjadi tempat-tempat yang lebih nyaman, mungkin salary yang lebih besar atau gaji yang lebih besar, dan juga ada gengsi sini daripada kerja di tempat yang hanya menjadi seorang membatik, jadi lebih baik kerja di kantoran atau seperti itu. Jadi jangan salah bahwa spektrum industri kreatif itu luas. Kalau kita ambil yang paling mahal justru tidak di situ. Umpamanya digital creative industry. Itu adalah industri konten yang bisa merubah dunia itu. Seperti WhatsApp, seperti Facebook. Itu ada 2 orang yang menjual WhatsApp itu yang harganya cuma $20 juta. Terus sekarang bisa jadi $20 miliar, hanya 2 orang tuh. Itu juga bagian dari kreatif industri yang digital. Nah itu bagian juga. Jadi nggak selalu yang dianggap itu tidak atraktif. Justru di dunia maya, di dunia elektronik sekarang itu konten industri, software dan sebagainya itu, waduh, itu adalah jutaan dolar itu kalau kita bisa memberikan sesuatu kontribusi di sana. Nah, berarti sekarang ini sebenarnya potensi atau peluang dan perkembangan industri kreatif di Indonesia itu sudah seperti apa sih, Pak? Kalau kita lihat sumbangannya saya barusan ada seminar mengenai industri dan perkembangannya, itu kita tahun lalu aja sudah sekitar $6,5 miliar ke PDB dan menciptakan hampir 12 juta tenaga kerja. Dan kita kerjasama dengan WIPO, World Intellectual Property Organization yang punya UN. Ternyata memang kontribusi kita relatif tinggi di ASEAN dibandingkan dengan negara-negara lain. Oke, kita ada datanya Pak Sapta, bisa kita lihat dulu. Ini ada beberapa data ya, yang memang ternyata industri kreatif ini bisa membuka lapangan kerja yang baru ya. Ini di tahun 2013 untuk kontribusi dari ekonomi kreatif kita lihat adalah 641,8 triliun atau 7% dari PDB ya. Nah ini menciptakan lapangan kerja juga yang tadi kita bicarakan adalah sekitar 11,9 juta.
dan ada juga 10,7% tenaga kerja. Nah ini kita lihat memang ada satu keuntungan. Tapi kalau sekarang ternyata krisis peluang dari ekonomi kreatif ini tinggi, sementara terjadinya krisis tenaga kerja, kan ini nampaknya tidak balance, Pak. Ya memang kan tentunya ada sektor lain yang tentunya mungkin kurang menciptakan tenaga kerja. Kalau kita bicara sektor kreatif industri atau industri kreatif, itu justru sekarang makin bertambah jumlah tenaga kerjanya. Karena pasar semakin besar, ya. Yang paling gampang ya di dunia fashion. Sampai sekarang baju muslim pun sudah sangat luas pemakaiannya. Dari 220 juta penduduk yang kita tergolong muslim itu 80%, dari segitu kita kira 30-40% sudah menggunakan baju itu. Itu kan menimbulkan juga kreativitas tinggi di dalam menciptakan baju-baju. Itu salah satu. Tapi juga di dunia seni pertunjukan, di yang perlu tentunya kita tingkatkan terus. Di film juga kita sudah banyak sekali menciptakan film-film baru, bahkan sekarang ini produksinya lebih dari 100 film. Terus apa lagi di dunia software juga kita sudah banyak juga anak-anak muda yang sudah mulai bergerak di sana, di film animasi, di apa lagi banyak sekali. Jadi kita memang melihat perkembangan dari industri kreatif yang kita paling muda aja kuliner. Kuliner itu sekarang kita sudah berkembang cukup baik ya. Coba dilihat di hotel-hotel besar sudah bisa menyajikan kuliner Indonesia dengan penyajian yang cukup baik ya. Yang bisa bersaing dengan kuliner-kuliner luar lagi ya. Kita bersaing dengan kuliner Thailand maupun Jepang maupun dan seterusnya. Ada lagi yang mungkin juga kita lihat di sektor musik. Musik kita juga walaupun tentunya ada beberapa hal yang catatan ya, masih ada bajakan dan seterusnya, tapi yang kita lihat juga satu perkembangan dunia industri seni suara dan juga termasuk di situ juga ada untuk katakanlah untuk lukisan dan seterusnya. Berarti mencangkup berbagai lapisan karena tidak hanya dari fashion tetapi juga ada kuliner, ada musik dan ada film juga ya. Baik Pak Sabta, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.